Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Senin 31 Mei 2021. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik, Pesta Santa Perawan Maria, mengunjungi Elizabeth saudaranya. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 1 ayat 39 sampai 58. Marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah mengilhami Santa Perawan Maria yang sedang mengandung putramu untuk mengunjungi Elizabeth. Semoga kami pun mengikuti bisikan Roh Kudus dan bersama Maria selalu memuliakan Dikau. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan bacaan dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 1 ayat 39 sampai 56. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elizabeth, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Dalam sabda Tuhan hari ini, dikisahkan kunjungan Maria kepada Elizabeth saudaranya. Merupakan tanggapan iman Maria atas warta sukacita malaikat Gabriel, yang mengabarkan bahwa ia akan mengandung dan melahirkan anak Allah.
Meskipun belum semuanya jelas, namun karena percaya bahwa apa yang disampaikan malaikat Gabriel itu adalah kehendak Allah sendiri, maka Maria menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, sesudah menerima kabar gembira, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan ke rumah Elisabet saudarinya itu. Maria menempuh perjalanan sekitar 100 mil atau kurang lebih 144 km. Yang pada masa itu tentunya tidak mudah. Kasih Allah yang telah diterimanya mendorong Maria untuk semakin dekat dengan Allah. Maka Maria langsung berjalan ke pegunungan, ke tempat yang tinggi, yang secara rohani kerap kali dimaknai sebagai tempat kediaman Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, perhatikanlah betapa kasih karunia Allah yang telah diterima Maria tidak berhenti pada dirinya sendiri. Maria mengkomunikasikan dan membagikan pengalaman hidupnya kepada saudarinya Elisabet. Kasih Maria kepada Allah sungguh-sungguh diwujudkan dalam kasih-Nya kepada sesama. Saudari-saudaraku yang terkasih, dari kisah sabda Tuhan hari ini, kita bisa belajar sikap iman yang benar dari Maria. Sehingga sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, kita pengikut Tuhan Yesus, kita tidak hanya menjadi orang yang saleh secara ritual, tetapi juga saleh secara sosial, karena kepedulian dan keterlibatan kita dalam mengatasi persoalan-persoalan hidup umat beriman, khususnya orang-orang yang ada di sekitar kita. Kasih Maria kepada Allah sungguh-sungguh dikonkretkan dalam kasih-Nya kepada sesama. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita juga punya pengalaman-pengalaman seperti yang dialami oleh Bunda Maria dan Elisabet. Semoga pengalaman ini menginspirasi kita untuk membagikan pengalaman kasih yang kita terima dari Tuhan untuk sesama kita, sehingga semakin banyak orang mengalami kasih Tuhan. Salam bagimu Maria, putri yang penuh berkat. Kau dimuliakan di surga, kau bagaikan malaikat. Di kau sungguh terberkati, tanganmu penuh rahmat. Dunia sudah diselamatkan lewat sikap patuhmu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri perjumpaan kita dalam Inspirasiku di Antara Renungan Harian Senin 31 Mei dalam Pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elisabet, saudarinya. Mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.